Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu teori ekonomi Islam Pak Trisna Taufik Darmawansyah ME, yang kami hormati Kosma PBS 3A dan jajarannya, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul, belajar, dan berdiskusi di sini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kita menuju jalan yang benar. Sebelum berlanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tarisa Sajida dengan NIM 2014200012. Yang kedua adalah Ananda Rini Setiawan dengan NIM 2014200026. Yang ketiga adalah Septiana Fatimatu Zahra dengan NIM 2014200040. Tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja untuk materi kali ini. Pada dipersilakan. Baik, di sini saya Tarisa Sajida dengan NIM 2014200012 sebagai materi pertama. Saya akan membawakan materi tentang prinsip dasar dan perdagangan barter. Materi pertama yaitu tentang prinsip dasar. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejauh ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan atau dibenarkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa yang berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan itikat baik dalam transaksi bisnis. Yang pertama yaitu tentang sumpah palsu. Sejauh ini banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan melakukan sumpah palsu. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar dan sebagian karena ketidakacuan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palsu yang diciptakan oleh para pengusaha. Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, dengan menggunakan sumpah palsu, barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya atau yang terkandung di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, diriwayatkan Abu Dar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah tidak akan menyapa, tidak memperhatikan, dan tidak membebaskan 3 jenis manusia dari kenistaan dosa mereka. Mereka akan menderita azab yang pedih. Abu Dar kemudian berkata, hancur dan hilanglah mereka sungguh. Mereka itu ya Rasulullah. Nabi berkata, mereka adalah orang yang memamerkan kemewahan dengan melorotkan celananya sampai ke bawah tumit. Mereka yang selalu membicarakan kewajiban yang dilakukannya kepada orang lain, dan mereka yang menjual habis barangnya dengan melakukan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu tentang takaran benar. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar 1400 tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Demikianlah dalam Al-Quran dinyatakan, kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
Quran surah Al-Mutaffifin ayat 2-7. Yang terakhir yaitu mengenai itikat baik. Akhirnya, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh. Yang selanjutnya yaitu itikat baik. Akhirnya, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menimbulkan itikat baik dalam transaksi bisnis, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis dalam transaksi bisnis. Dari pengamatan yang diteliti, diketahui bahwa hubungan buruk dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam kitab suci Al-Quran untuk membina hubungan baik dalam usaha. Semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dapat mencegah timbulnya keraguan. Quran surah Al-Quran ayat 28, Quran surah Al-Baqarah ayat 282-283. Tulisan tersebut harus menguraikan syarat-syarat yang disetujui dengan jujur, dan sebagai tindakan pencegahan akan adanya kemungkinan yang buruk, ditentukan bahwa syarat-syarat perjanjian diimlakan oleh orang yang menanggung utang. Bila si penanggung utang atas namanya lemah akalnya, lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu, maka walinya atau orang yang mewakili kepentingannya lah yang harus mengimlakan syarat-syarat perjanjian tersebut. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dari analisis di atas, jelas bahwa perdagangan dan perniagaan dalam negara Islam secara pokok berbeda dengan pengertian modern tentang perdagangan dan perniagaan. Perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan modern tidak demikian. Karena itu, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami, dan negara Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin. Sejauh ini, kita umat Islam telah membahas prinsip utama yang telah ditetapkan dalam perdagangan dan perniagaan. Kini dapatlah dilakukan supaya upaya membahas dengan agak terperinci beberapa aspek perdagangan dan perniagaan yang berjiwa Islam. Materi yang kedua yaitu tentang perdagangan barter. Perdagangan barter pernah menjadi praktek sehari-hari yang berlaku. Walaupun setelah berikutnya ekonomi uang, volume perdagangan barter sebagian besar menjadi berkurang. Namun, arti penting perdagangan barter sampai sekarang pun tidaklah dapat dianggap kecil artinya. Islam juga telah mengakui perdagangan barter seperti dinyatakan dalam perintah Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya, Islam menekankan pada para pedagang agar barang atau benda yang cacat dan tidak berharga tidak diberikan sebagai pengganti barang dan benda yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 2. Bila terdapat cacat pada barang yang dijual, hal ini haruslah dinyatakan kepada pembeli. Demikianlah Hakim Ibnu Hizam meriwayatkan, Rasulullah SAW berkata, pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Bila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksinya itu akan diberkahi. Tetapi bila mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum Islam, terdapat dua jenis penjualan, yaitu munabadoh dan mulamasah. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat mendapat kesempatan memeriksa sesungguhnya barang dan komoditi untuk dijual. Haruslah berlaku pada pasar terbuka, dan pembeli serta agennya harus mengenal keadaan pasar sebelum membuat pesanan pembelian barang atau komoditi secara besar-besaran. Seharusnya penjual tidak diperkenankan untuk menarik keuntungan dari ketidaktahuan pembeli akan keadaan pasar dan harga yang berlaku. Semua hal ini jelas sekali ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdagang berhala dan makanan atau minuman haram
seperti anggur, daging, babi, dan hewan yang mati tanpa disembelih tidak dibolehkan. Hadis riwayat Bukhari. Islam telah memberantas pemujaan terhadap berhala, dan karena itu tidak mungkin memperkenankan berdagang berhala. Mengenai makanan, minuman haram, seorang muslim sudah tentu tidak berurusan dengan hal itu. Karenanya, ia pun tidak diperkenankan menyampaikannya pada orang lain. Tetapi, ada petunjuk yang menyatakan bahwa kulit hewan yang mati jangan dibuang percuma, karena harus diperoleh keuntungan daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Melakukan perdagangan dan perdagangan barter dalam hal ini jelas telah dilarang. Melalui perdagangan barter, melakukan perdagangan dan perdagangan barter dalam hal ini jelas tidak dilarang, dan ketentuannya sama dapat diperkenankan dari benda-benda lain yang dilarang, seperti tulang dan lemak hewan mati dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi 2 yang akan dibawakan oleh Septiana Fatimah Tijara. Dipersilahkan. Baik, saya Septiana Fatimah Zahra dengan NIM 2014200040 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu usaha monopoli. Dalam perekonomian Islam, yang terpenting ialah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu, tiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami. Dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin, tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif di dalam Islam. Karena pada umumnya si pelaku monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi bagi hasil produksinya, atau monopoli mendambakan pemusatan suplai dalam satu tangan. Maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang bersaing memaksimumkan labanya dengan menyamakan biaya marginal dengan harga. Karena harga ditentukan, dia akan terus memproduksi. Kian lama, kian banyak, hingga biaya marginalnya menyamai harga. Tetapi, dalam hal monopoli, penerimaan marginal tidak sama dengan harga, melainkan selain kurang dari harga. Karena permintaan untuk produknya kurang dari elastis secara sempurna, maka si pelaku monopoli dapat mengharapkan untuk menjual hasil produksi yang bertambah dengan harga yang kian lama kian rendah. Pendapatan keseluruhannya bertambah bila ia menghasilkan lebih banyak, karena harga unit tambahan akan ditambahkan pada pendapatan keseluruhannya. Tetapi di pihak lain, pendapatan keseluruhannya ini akan menurun, karena unit hasil produksinya yang terdahulu harus dijual dengan harga yang lebih rendah. Karena itu, pendapatan marginal mungkin mudah negatif, walaupun harga positif. Diketahui bahwa harga sebagai penerimaan rata-rata penerimaan keseluruhan dibagi oleh keseluruhan pengeluaran. Karena itu, pendapatan marginal kurang dari rata-rata. Karena situasi yang paling menguntungkan bagi si pelaku monopoli diwakili oleh hasil produksi dengan biaya marginal yang sama dengan pendapatan marginal, maka si pelaku monopoli akan merasa lebih menguntungkan baginya jika menghentikan produksi selanjutnya sebelum pendapatan marginal menjadi negatif. Karena pendapatan marginal tetap lebih rendah daripada harga rata-rata, maka produksi barang-barang yang optimum tidaklah mungkin. Akhirnya, hal ini akan menyebabkan berkurangnya penggunaan sumber daya dan menimbulkan pengangguran. Sebenarnya,
banyak keuntungan teoretik sistem usaha bebas yang bergantung pada asumsi tersirat, yaitu terdapatnya persaingan bebas. Tapi, celakanya, kegiatan kapitalisme yang sesungguhnya telah menambah kekuasaan dan pengaruh perserikatan, kartel, dan monopoli-monopoli raksasa pada konsumen, pekerja miskin, dan masyarakat secara keseluruhan pun menjadi korban dari suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli seperti itu. Suatu tatanan yang telah memperlihatkan tiadanya harmoni antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial. Yang akan dikemukakan di sini yaitu bahwa suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli merupakan suatu yang berlawanan dengan prinsip untuk keuntungan sosial sebanyak-banyaknya yang diusulkan agar dicapai oleh suatu negara Islam. Karena itu, suatu negara Islam seharusnya mengutuk atau menentang jenis tatanan ekonomi seperti ini dan harus dapat mengendalikan monopolinya itu, baik dengan membuat undang-undang atau dengan perencanaan ekonomi secara menyeluruh. Perlu dicatat di sini bahwa dalam beberapa kegiatan, yaitu perusahaan-perusahaan pelayanan masyarakat, mungkin monopoli tidak bertentangan dengan jiwa Islam, karena persaingan dapat menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Lalu selanjutnya, usaha spekulatif. Sama seperti halnya monopoli, Islam juga melarang usaha spekulatif. Maksudnya di sini, bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu lain. Bila harga pada masa depan diharapkan lebih baik daripada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membelinya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kelak. Demikian pula, bila harga masa depan diharapkan akan lebih rendah dari harga sekarang, para spekulan akan menjualnya sekarang untuk menghindarkan penjualan pada harga yang lebih rendah nantinya. Para spekulan demikian memberi keuntungan yang besar bagi para konsumen dari pemilik pabrik, karena akibat dari kegiatan mereka yaitu untuk melincirkan harga sekarang ke tingkat harga masa depan. Sejauh spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini sesuai dengan jiwa Islam. Namun bila diamati secara cermat, terungkaplah kenyataan bahwa para spekulan itu pertama-tama tertarik pada keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat banyak. Karena spekulasi sempurna cenderung menghancurkan diri sendiri, maka kebanyakan spekulan dengan cara yang tidak jujur berusaha menciptakan kelangkaan barang dan komoditi secara dibuat-buat. Dengan demikian terciptalah suatu tekanan inflasi pada ekonomi. Masyarakat miskinlah yang menjadi korban. Dari segi kebajikan, Islam mengutuk atau menentang praktek spekulasi seperti ini. Islam telah berusaha mencegah usaha spekulatif dengan mengaitkannya dengan pandangan moral. Bahkan dalam suatu masyarakat kapitalis, beberapa upaya dilakukan untuk mengendalikan usaha spekulatif. Seperti kata Profesor Lemmer telah mengemukakan bahwa kejahatan spekulasi yang agresif paling baik bila dicegah dengan apa yang disebutnya bisnis spekulatif yang dikendalikan oleh kontra spekulasi.
pemerintah hendaknya membentuk suatu badan yang membuat perkiraan harga yang tepat dan menggunakan sumber dayanya untuk membawa harga yang sesungguhnya ke tingkat ini. Bila diperlukan, negara Islam harus mengembangkan sistem demikian, sehingga rakyat miskin, bahkan seluruh masyarakat dapat diselamatkan dari eksploitasi para spekulan yang terkutuk. Karena negara sekuler modern sedang menuju pada materialisme, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, walaupun mereka bersungguh-sungguh. Mungkin karena inilah Profesor Taussig berusaha menemukan pemecahan masa lalu ini dengan memperbaiki moral rakyat. Menurut pendapatnya, obat paling mujarab tentunya adalah norma moral yang lebih baik untuk semua industri dan membangkitkan pendapat umum dalam menentang segala jenis perjudian. Dalam hubungan ini, pendekatan Profesor Taussig terhadap masalah ini mirip dengan sudut pandang Islam. Sesungguhnya, prinsip perekonomian Islam merupakan perpaduan harmonis antara nilai moral dan material. Lalu selanjutnya ada transaksi masa depan. Seperti usaha spekulatif, Islam tidak memberikan dorongan pada transaksi masa depan. Islam menganggap transaksi demikian merugikan masyarakat, karena daur perdagangan yang mengakibatkan kehancuran besar dalam sistem kapitalis dewasa ini adalah hasil cepat dari transaksi masa depan seperti itu. Ibn Umar meriwayatkan, Nabi SAW berkata, "Barang siapa membeli padi-padian, janganlah menjualnya sebelum padi-padian tersebut menjadi miliknya." Hadis riwayat oleh Bukhari. Selanjutnya adalah bersumber pada Hakim bin Hizam yang meriwayatkan Nabi SAW berkata, "Jangan menawar-nawarkan sesuatu yang bukan milikmu." Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Ananda Rendi Setiawan dengan NIM 201420026. Perdagangan internasional dan banting harga. Banting harga. Tentang perdagangan internasional ini tidak akan lengkap jika tidak menyinggung masalah dumping atau banting harga dalam bidang perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan dumping? Dumping terjadi bila para produsen atau biasanya yang disebut para pelaku monopoli dari suatu negeri menjual hasil mereka ke negeri lain di bawah harga yang dikenakan pada para konsumen negeri asal. Tujuan dumping ini adalah untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan. Yang kedua, mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah. Yang ketiga adalah mengenyahkan pesaing pasar asing, produsen asing atau pribumi. Yang keempat adalah memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian. Apapun yang mungkin menjadi pertimbangan dumping, akhirnya bertujuan untuk mencapai tatanan ekonomi yang didominasi monopoli dengan menghalau produsen pribumi maupun asing dari bidang nasional maupun internasional. Karena itu mengeksploitasi masyarakat luas. Semua hal ini bertentangan dengan kebajikan dan mereka yang turut dalam praktek demikian berusaha mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kemelaratan cara manusia. Karena itu dumping bertentangan dengan jiwa Islam. Negara Islam tidak mungkin menganjurkan dumping dan sama sekali bebas untuk mendirikan tembok tarif yang tinggi dalam menentang dumping, terutama bila mempengaruhi industri kita. Islam mengutuk semua jenis pemborosan sumber daya, baik manusiawi maupun material. Jadi negeri Islam itu di seluruh dunia harus mencegah dumping. Perdagangan dan bunga. Pada Al-Quran tertulis Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Tapi sampai sekarang pun banyak musuh Islam yang berpendapat sama dengan yang makan riba, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.
Mereka berpendapat bahwa bila perdagangan dihalalkan, mengapa transaksi bunga diharamkan? Mengingat bahwa hal itu juga adalah perdagangan dengan modal. Konon modal yang diinvestasi dalam perdagangan memberi kelebihan yang disebut laba. Dan bila ini diinvestasikan dalam bank, hal itu menghasilkan bunga. Tuhan melarang kelebihan yang satu dan memperkenankan yang lain. Nah, upaya untuk mengemukakan argumentasi dari unsur pada ekonomi yang pertama adalah pengambilan risiko yang membedakan perdagangan dari bunga. Nah, pengambilan risiko ini merupakan dasar perdagangan normal yang diperkenankan dalam Islam, sedangkan bunga tetap dan tidak turun naik seperti laba. Kedua adalah bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi. Hal ini tidak terdapat dalam hal bunga karena para kreditor memperoleh sejumlah uang tertentu untuk pinjaman untuk dirinya sendiri, terlepas dari kerugian atau keuntungan pada debitur atau investor. Yang ketiga adalah dalam perdagangan, ketika komoditi ditukar dengan harganya, transaksi pun berakhir. Pembeli tidak memberikan sesuatu apapun sesudah transaksi tersebut kepada penjual. Tetapi dalam urusan bunga, si kreditur tidak berhenti meminta bunganya selama modal pokok tidak dikembalikan. Nah, itu karena terdapat batas pada laba yang dapat diharapkan orang dari perdagangan. Tapi batasan demikian tidak terdapat dalam hal bunga yang harus dibayar pada sang kreditur. Yang keempat adalah karena perdagangan adalah produktif dan seseorang memperoleh manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka ia menciptakan kondisi kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh bunga yang merugikan selama depresi besar di tahun 1939 sampai 1933 sangat berat sehingga para ahli ekonomi negeri kapitalis terpaksa membuang teori ekonomi klasik dan mengembangkan teori baru yang menganjurkan dihapuskannya bunga dari lembaga ekonomi. Yang kelima adalah perdagangan mungkin dapat berlaku sebagai salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban melalui kerjasama dan saling bertukar ide. Tetapi bunga menciptakan kelemahan yang tidak diinginkan berupa kesengsaraan, mementingkan diri sendiri, dan ketiadaan simpati dalam diri manusia. Nah, demikianlah dari sudut pandang ekonomi dan etika. Bunga memperantas dasar kemanusiaan dan saling bantu, juga merintangi kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya. Tapi dalam suatu negara Islam, perdagangan adalah suatu anugerah bagi masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kesimpulan yang timbul dari pembahasan terdahulu adalah Islam menganjurkan semua kegiatan yang halal dan konsisten dengan jiwa Islam. Demikian, perdagangan barter diperkenankan secara terbatas, tetapi Islam mengutuk semua perusahaan monopoli dan spekulatif. Karena ini merintangi tujuan yang dikehendaki perekonomian Islam, yaitu pencapaian keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya Islam menerima perdagangan bebas. Dalam hal-hal khusus, perdagangan perlindungan dapat diperkenankan. Namun dumping sangat ditentang dalam Islam. Ada perbedaan pokok antara perdagangan dan bunga. Bila pada saat Islam tentang perdagangan dan perniagaan diterima oleh para pedagang dan para industriawan di seluruh dunia, maka kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat akan dapat diselamatkan dari pukulan bencana daur perdagangan atau suatu gejala umum ekonomi modern. Nah, baik semuanya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa diketik di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin menjawab atau memberikan pendapatnya pun dipersilakan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bila apabila di dalam penyampaian ada kesalahan kata atau bahasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.